Make Valentine's Indonesia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Edwin dari Sibritos. Dan hari ini saya ingin mereview keluaran terbaru dari Make Valentine's yang saya PO melalui Gongzai Toy Store, yaitu Superman Hush ya. Jadi teman-teman, Superman Hush ini adalah Superman dari serial Hush yang dibuat oleh Jim Lee. Dan Superman ini teman-teman secara body itu sama dengan Superman Rebirth ya, tetapi memang yang bikin beda adalah dia skin color yang klasik dan juga wajahnya yang sangar, plus ada aksesoris berupa tumbuh-tumbuhannya Poison Ivy. Dimana di sini Superman menjadi jahat akibat pengaruh Poison Ivy. Jadi ini teman-teman, kalau ini secara artnya dari Jim Lee. Nah, oke. Jadi untuk ini teman-teman kita buka dari bawah ya, kayak biasa. Karena memang kalau kita buka dari bawah, teman-teman, itu ya lebih enak aja sih menurut saya. Lebih rapi gitu teman-teman. Kalau teman-teman pengen pajang kotaknya. Nah, terus teman-teman, apa sih yang bedain antara gold label sama yang biasa? Jadi teman-teman, gold label itu adalah label di mana kebanyakan figur-figur gold label itu menggunakan body-body yang sudah pernah dibuat. Contoh seperti Superman Rebirth, itu adalah bodinya dari Superman Infected yang orang banyak suka. Terus akhirnya tuh digunakan berkali-kali teman-teman. Yang saya tahu body itu digunakan mungkin untuk Hush ini adalah body Superman yang kelima ya. Nah, oke. Jadi kita coba buka teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tumben seperti Superman-nya tidak mendapatkan flying stand, tapi cuma stand berdiri biasa dan ada kartunya seperti biasa. Sekarang mari kita buka figurnya. Oke, jadi teman-teman, figur ini tuh banyak banget yang cari ya untuk Hush ini. Apalagi buat kalian pecinta Superman Classic. Karena memang Superman Classic itu secara body ada sih Superman 1000 teman-teman ya. Tapi di Superman 1000 itu dia bodinya kurang bagus. Nah, akhirnya untuk Superman Classic itu banyak orang mencari beralih pada Superman Infected. Tetapi Superman Infected itu tidak masuk di Indonesia melalui toko resmi gitu loh. Dan banyak juga yang kelewatan teman-teman. Oke. Oke, kita unboxing. Maaf kalau sedikit ribut ya. Jadi ini saya akan coba taruh dulu. Terus kita buka untuk tangannya dan juga untuk aksesorisnya. Nah, jadi teman-teman, inilah Superman Superman Hush ya, yang dia ini menggunakan tampilan Superman yang marah dan mengeluarkan mata lasernya. Ini bagus banget teman-teman menurut saya. Karena jarang kita dapetin figur Superman yang wajahnya tuh marah ya. Kebanyakan ya wajah-wajah biasa gitu. Nah, teman-teman, kalau secara warna saya kan suka mengcustom ya. Nah, untuk figur ini sepertinya sih saya tidak akan mengcustomnya teman-teman ya. Karena menurut saya dia secara warna udah bagus dan udah dapat feel klasik. Bahkan teman-teman, di belakang jubahnya pun ini terdapat logo Superman seperti kostum klasik. Jadi teman-teman pasti banyak yang suka. Nah, kalau secara tampilan teman-teman, dia ini skin tone-nya sedikit rada berbeda ya. Ini lebih kemerahan, lebih putihan. Terus secara sculpting teman-teman, secara sculpting ini bagus banget tuh, lihat. Wajahnya keren. Bahkan menurut saya sih ini kalau mau ditaruh di Superman yang The Dark Knight juga bagus teman-teman. Rambutnya pun berantakannya juga termasuk rapi, bagus. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya. Secara tangan, teman-teman, menurut saya tangannya ini itu lebih kecil ya dibanding Superman yang Rebirth. Menurut saya ya, atau sama? Oh, sama teman-teman. Tapi entah kenapa saya merasakan bahwa tangannya ini tidak sebesar secara proporsi ya, teman-teman. Tidak sebesar yang Rebirth, tapi ya oke lah. Nah, terus
ini kalau teman-teman kepengen pakai aksesorisnya bisa demikian. Nih teman-teman. Ya. Nah, oke. Terus tangan. Nah, ini tangan teman-teman. Tangannya ini sama dengan tangannya Bizarro. Ya. Dan satunya tangan yang biasa. Jadi buat kolektor tangan Superman, ya teman-teman mendapatkan 2 tambahan tangan baru Superman ya, yang skin tone-nya normal, bukan seperti Bizarro ataupun Infected Superman. Nah, sekarang teman-teman kalau kita artikulasi sebenarnya sama aja ya. Tangannya pun sama ya, perputarannya maksimal. Dia ada dua sendi di sini. Terus untuk bodinya pun bagus, dan saya sih rencana teman-teman ketika PO saya yang soal Crime Syndicate itu udah datang, saya mau tuker wajahnya dengan Ultraman gitu. Ultraman ini adalah Superman yang jahat ya teman-teman. Karena menurut saya sih ini wajah pas banget buat karakter itu dibandingin kayak gini teman-teman. Karena ya saya adalah penyuka dari spin-off-nya DC yaitu Forever Evil atau Crime Syndicate dari Earth 2. Nah, teman-teman untuk bagian belakang pun ini sama ya, tapi yang bikin beda ini sama Superman Rebirth itu adalah sabuknya. Terus logo S-nya pun di sini teman-teman beda ya. Dan di sini dia tidak menggunakan warna metalik merah bawaan. Nggak ada, jadi dia menggunakan warna merah biasa, catnya standar banget, dan ya ini memang klasik banget sih. Untuk Superman ini teman-teman, yang Rebirth ini saya sudah repaint, jadi terlihat memang dia lebih metalik ya. Oke. Nah, terus ini Superman Hush. Kalau teman-teman mau custom saya pasti mungkin bisa lebih bagus lagi ya. Nah, teman-teman. Jadi sebenarnya ini Superman-nya isinya sama aja. Yang bikin beda hanyalah di wajah dan di wajah, celana luarnya dan jubahnya. Sisanya sama, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat body base-nya sama. Dan ini untuk Bizarro. Sorry. Ini untuk Bizarro. Ya. Untuk Bizarro sama. Bentar teman-teman. Mendirikannya sedikit. Butuh perjuangan. Nah, kalau untuk Bizarro teman-teman, secara tangan ya. Ini teman-teman lihat. Tangan Superman-nya ini ukurannya tuh lebih kecil teman-teman. Jadi tidak sebesar Bizarro. Ya, Bizarro ukuran tangannya gede banget. Nah, ini juga ya kecil ya. Tidak sebesar Bizarro. Memang ketiga Superman ini menggunakan base yang sama. Dan ini juga ada Superman Lois Black Suit yang juga sudah saya repaint. Ya, dia menggunakan body base yang sama. Yang beda hanya di emblem dan di sabuknya saja. Dan ini adalah Superboy Prime. Nah, teman-teman lihat ya. Superboy Prime. Dan kita lihat di sini, kita coba tuker ya kepalanya ya. Menurut saya sih kepalanya ini misalnya kita gunakan untuk bodinya Superboy Prime, itu bisa-bisa aja teman-teman. Dan keren juga ya, kita terlihat di sini dia terlihat marah. Tetapi memang kita butuh pack yang sedikit lebih panjang karena di sini seperti dia tidak punya leher teman-teman. Karena memang kepala Superboy Prime itu dia lebih kecil. Nah. Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan tampilan Superman klasik ya, maka Superboy Prime untuk sculpting wajahnya itu bisa masuk banget teman-teman. Walaupun sekali lagi tampilannya pasti dia kepalanya berukuran lebih kecil. Tapi kalau teman-teman lihat ya, ini bisa dapat feel Superman klasik teman-teman menurut saya. Gitu ya. Ini bagus banget teman-teman. Oke.
ya. Jadi inilah teman-teman Superman yang saya punya. Untuk secara persendiannya sama, jadi nggak ada yang spesial. Yang spesial adalah warna baru dan tampilan yang lebih klasik. Dan saya harap sih semoga kedepannya McFarlane akan mengeluarkan Superman dengan base body yang lebih lean seperti ini. Dan dengan skema warna yang klasik kayak gini, nggak apa-apa banget sih, suka saya. Nah ini teman-teman ya, tuh susah sekali diriin. Nah ini teman-teman, ya, tuh. Ini teman-teman, bagus banget ya. Jadi mungkin sih kalau saya sih akan menggunakan kepalanya ini, menggunakan kepala yang Superboy Prime, karena menurut saya lebih pas. Secara skin color juga cocok dan lebih terlihat baik teman-teman. Dan untuk badan ya. Dan untuk badannya Superboy Prime ini juga lumayan cocok sih dengan wajahnya Superman Hush. Ya, kita bisa ngelihat di sini dia kerasa jahat banget. Tapi kalau teman-teman kepengen tuker, mungkin teman-teman bisa tuker dengan Superman yang versi anaknya Superman ya. Itu juga mukanya juga pas untuk Superboy Prime. Tapi saya belum punya, jadi nanti ya semoga saya bisa berkesempatan buat sharing. Oke teman-teman, kurang lebih itu aja. Thank you banget sudah ngikutin YouTube saya. Maaf kalau untuk videonya sedikit dragging, karena memang ini saya udah lama gak bikin video. Karena saya juga gak beli seperti dulu lagi. Jadi saya lebih berhati-hati untuk membeli, karena harga juga udah lumayan mahal ya sekarang ya. Teman-teman, thank you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.